Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara. Anggota dari kelompok kami ada 6. Yang pertama Muhammad Dasa Wanta Khairul. Yang kedua Adrian Haris. Yang ketiga diri saya sendiri Riana Desaputro. Yang keempat Nur Rahmat Jusril. Yang kelima Fauzan Eka Yoga Nurisyo. Dan yang terakhir, yang keenam Rizka Ananda Rangguti. Selanjutnya pembacaan kasus akan dibacakan oleh Saudara Dasa. Identifikasi kasus. Dalam kasus ini, Kapolda Kalimantan Selatan mengirimkan surat dengan nomor R-225X-X-2014-Reskrimsus tanggal 29 September 2014 perihal permintaan perhitungan kerugian negara atau daerah kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan merespon permintaan Kapolda Kalimantan Selatan dengan mengirimkan surat keputusan Kepala Perwakilan BPKP dan Provinsi Kalimantan Selatan nomor SR-250/PW 10/2/15 tanggal 14 Februari 2015 tentang laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dana kegiatan pengadaan tanah Kabupaten Kota Baru pada bagian tata pemerintah Sekda Kabupaten Kota Baru tahun anggaran 2010 kepada Kapolda Kalimantan Selatan. Kemudian surat keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan nomor SR-250/PW 10/2/15 tersebut dijadikan dasar hukum oleh Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi serta dijadikan dasar hukum oleh penuntut umum untuk menetapkan seseorang sebagai terdakwa tindak pidana korupsi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Adrian Haris. Ya, selanjutnya dari hasil diskusi kelompok kami, surat keputusan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan nomor SR-250/PW 10/2/2015 tanggal 14 Februari 2015 tentang laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dana kegiatan pengadaan tanah Kabupaten Kota Baru pada bagian tata pemerintahan Setda Kabupaten Kota Baru tahun anggaran 2010 merupakan keputusan tata usaha negara atau KTUN, di mana dari definisi KTUN dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang PTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Fauzan. Di mana KTUN memberikan sebuah unsur-unsur dan unsur-unsur dalam KTUN surat di atas adalah yang pertama suatu penetapan tertulis, di mana di surat tersebut dicantumkan surat keputusan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan nomor SR-250/PW 10/2/2015. Yang kedua, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Pejabat yang mengeluarkan surat tersebut adalah Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan. Yang ketiga, berisi tindakan hukum tata usaha negara yang merupakan tindakan hukum
Di surat tersebut adalah melakukan pembuatan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dana kegiatan pengadaan tanah Kabupaten Kota Baru pada bagian tata pemerintahan Setda Kabupaten Kota Baru tahun anggaran 2010. Kemudian unsur-unsur yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Rahmat Yusril. Oke, untuk selanjutnya unsur yang keempat adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua. Untuk unsur yang kelima yaitu bersifat konkret, individual, dan final. Yang dimaksud dengan konkret, individual, dan final adalah laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dana kegiatan pengadaan tanah Kabupaten Kota Baru pada bagian tata pemerintahan Setda Kabupaten Kota Baru tahun anggaran 2010 yang diberikan kepada Kapolda Kalimantan Selatan. Untuk unsur yang terakhir, yang keenam, yaitu keputusan tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum. Maksud menimbulkan akibat hukum di sini adalah adanya kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dana kegiatan pengadaan tanah Kabupaten Kota Baru pada bagian tata pemerintahan Setda Kabupaten Kota Baru tahun anggaran 2010. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizka Ananda. Jadi kesimpulan yang dapat ditarik dari jawaban yang telah disampaikan oleh Mas Fauzan dan Mbak Nur Rahmat tadi, yaitu unsur-unsur KTUN yang berupa suatu penetapan tertulis dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat konkret, individual, dan final. Dalam surat di atas telah memenuhi unsur-unsur KTUN, sehingga kami mengartikan bahwa surat tersebut merupakan keputusan tata usaha negara. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.